Bismillahirrahmanirrahim. Waqad balaghal khusyu'u fis sholati birijalin minas salafis shalih mablaghon ajiban. Ini ada cerita bagaimana sholatnya orang-orang terdahulu, ya, ulama-ulama sholeh, as-salafus sholeh, para wali itu kalau mengerjakan sholat sungguh mencapai derajat yang menakjubkan. Satu, wa min dzalika anna ahadahum kana yaqa'u alaihi tayru wa huwa qa'imun fi sholati aw sajidun. Ada dulu para wali, ya, salah satu walinya Allah Subhanahu wa taala ketika sholat dalam keadaan berdiri atau waktu sholat dalam keadaan sujud. Karena waktu itu musim burung, dia kalau sholat, burung itu menclok ning gegere orang sholat itu, gitu, nempel di punggungnya orang sholat, wali yang sholat itu, sampai burung itu mengira bahwa ini yang dipenclok ini tiang. Dikira cagak, dikira tembok. Jadi sampai santai, jadi burung menclok di situ, sampai nyucuk di situ. Saking santainya, saking tenangnya dalam sholat, sampai burung-burung yang menempel dikira orang yang sholat itu tembok yang diem, dikira besi yang kaku, dikira pohon di situ. Wah, ini, ya, min syiddati hudu'ihi wa tuli qiyamihi wa sujudihi, gitu. Jadi saking antengnya, saking panjangnya berdirinya, saking panjangnya waktu sujud. Ya tidak salah kalau orang dulu kalau sholat itu sambil menikmati hafalannya, satu rakaat itu berdirinya toh sampai beberapa menit, gitu. Jadi burung-burung yang menempel itu dikira pokok sambil dengarkan nyanyian ngono ae. Ya waridal unsi wal afrahi fi sahari azahta ma bi fuati milazal kadari nasatuka Allahal justal aqiqa wahal marorta fil ardi dhatil ma'i wasyajari. Memang orang-orang dulu kalau dengarkan qasidah sambil ngantuk-ngantuk asik. Burung yang begitu dengarkan orang baca Quran, dengarkan orang-orang yang baca wirid, saking asiknya burung sampai menikmati di situ. Jadi menunjukkan yang pelakunya ini benar-benar apa namanya, khusyuk. Yang kedua, wasaqatat fi jami'il basrati ustuwanatun. Pernah terjadi di Masjid Jamek di kota Basrah, ada satu tiang di antaranya tiang masjid itu roboh. Inza ajali sukutia ahli suq. Sampai orang-orang yang berada di pasar keluar semua. Karena dengar hebohnya ada tiang masjid Jamek roboh. Akhirnya apa? Wa kana ba'duhum yusalli fil masjid. Di dalam itu ada ulama, ada kiai yang sholat di masjid. Falam yash'ur biha. Orang-orang pasar ini keluar semua karena dengar suara tiang roboh ambruk di situ. Ada seorang kiai ulama yang sholat di Pimaman situ, tidak tahu ada apa nih. Dia keluar dari masjid. Bapak ibu ada apa? Loh, ini ada tiang roboh segitu besar, kau tidak dengar? Tidak dengar. Ini saking khusyuknya dalam sholatnya ini. Nah, ini keanehan-keanehan orang terdahulu. Falam yash'ur biha min syiddati istighraqi fi sholati.
Karena dia sudah masuk wilayah sholat, lupa segala-galanya. Sampai ada tiang roboh ambruk di tengah masjid yang ditempati sholat itu, dia tidak dengar. Orang satu pasar dengar semua, yang di mihrab tidak dengar suara ambruknya tiang tersebut. Wah, ini keajaiban para wali dalam sholatnya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, ada seseorang yang mengatakan, kana ba'duhum yaqulu li ahlihi wa auladihi. Pesan kepada istrinya, pesan kepada anak-anaknya. Wahai anak-anakku, ya, nanti kalau ayahmu atau saya ini melakukan sholat, idza dakhaltu fis sholati faf'alu ma badalakum. Ya. Kue arepe ngomong apa wae, cerita apa wae, nyanyi lagu apa wae, kue ngelakoni tumindak apa wae sak karepmu, tapi ojo saiki. Ngomong mengko nek wis aku wis mlebu kamar, nek wis aku nindakake salat. Apa maksudnya? Faf'alu ma badalakum, yakni min raf'il aswat wa dzikril laghat fa inni la ahissu bikum. Karena aku kalau sudah sholat, aku wis orang ngerasake apa-apa. Maka keluarganya nangis, keluarganya berok-berok, keluarganya hadroh terbangan, mukul-mukul alat sesuatu apapun, tidak dengar. Fakanu rubbama yadribuna bid-dafi indahu. Sampai-sampai kalau ada keluarganya memukul terbang di sebelahnya, tidak dengar sama sekali. Yang terakhir, ada cucu cicit daripada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Ali Zainal Abidin, putranya Sayyidina Husain. Jadi Nabi Muhammad SAW punya anak namanya Fatimah. Fatimah dinikah oleh Sayyidina Ali. Ya, Sayyidina Ali punya anak dua, satu Sayyidina Hasan, dua Sayyidina Husain. Sayyidina Husain ini punya anak lagi namanya Ali Zainal Abidin. Sayyidina Ali Zainal Abidin cicitnya Rasulullah SAW. Ini salah satu cicit yang mewarisi ilmunya Sayyidina Husain, yang mewarisi ilmunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang mewarisi ilmunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apa? Wahtaroko baitu Ali ibnil Husain. Pernah suatu saat rumahnya Sayyidina Ali bin Husain, Ali Zainal Abidin ini, rumahnya terbakar, kobongan. Maka para wali-wali itu percayanya dengan Sayyidina Husain ini luar biasa. Sampai dibuat lagu, Madad ya Maulana ya Husain, Madad Ali Zainal Abidin, Madad 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 ya Maulana ya Husain, Madad ya Maulana ya Husain, Madad Ali Zainal Abidin, Madad 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 ya Maulana ya Husain. Bismillahirrahmanirrahim. Wahtaroko baitu Ali ibnil Husain radhiyallahu anhuma binnar. Pernah rumahnya Sayyidina Ali Zainal Abidin ini rumahnya kebakaran. Wa huwa sajidun, dia masih dalam keadaan sujud salat. Akhirnya apa? Faja'alu yasihuna alaihi annar annar ya benar Rasulillah. Wahai cicitnya Rasulullah, awas. Awas kobaran api, awas kobaran api, awas ada api. Walam yarfa' ra'sahu, ternyata Sayyidina Ali Zainal Abidin tidak mengangkatkan kepala sedikit pun, masih asyik dalam sujudnya. Akhirnya walamma faragha min salatihi,
ketika dia selesai dari sholatnya, qila lahu fi dzalika, kau ini bagaimana? Ini sudah tahu rumah kebakar, malah asik sholat, malah asik sujud. Dan herannya para umat waktu itu melihatnya dia tanpa kena kobaran api sama sekali. Masih asik di dalam sholatnya, asik dalam sujudnya. Kalau bisa saya katakan ini seperti sejarahnya Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim ketika dibakar oleh Raja Namrud, dia ternyata asik di dalam kobaran api, api ternyata menjadi dingin. Ya, mulanya inilah ilmu, kehusukan, kenikmatan dalam beribadah diwarisi oleh Nabi Muhammad SAW, diwariskan kepada anak cucunya, diwariskan kepada para sahabat-sahabatnya, diwariskan kepada para ulama-ulama Islam, dan diwariskan kepada para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita kecipratan barokahnya di situ. Allahumma amin. Falamma faragha min salatihi qila lahu fi dzalika faqala alhadni anha narul ukhra. Sesungguhnya saya tidak kena panasnya api dunia karena saya sudah dilupakan oleh Allah dengan api dunia, karena saya sudah terpana oleh api akhirat. Saya sudah dilupakan dengan api akhirat, api neraka. Jadi karena mengingat api neraka sampai dilupakan api dunia. Maka doanya Sayyidina Ibrahim, ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Atau itu firmannya Allah untuk api. Api dipanggil oleh Allah. Ya nar, api, kuni bardan, kamu yang sifatmu biasanya panas, tapi khusus hambaku ini, jadilah engkau dingin. Maka kalau ada orang-orang menghadapi sesuatu yang semestinya panas, akan tetapi wali-wali Allah, panas pun bisa menjadi sejuk, bisa menjadi nikmat, bisa menjadi dingin. Ini kalau tidak amalannya para wali, sulit orang-orang mengerjakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu lagi cerita, ada namanya Rabi' ibnu Khaisam, ya. Seorang sahabat namanya Rabi' bin Khaisam. Wa huwa fis sholati wa ja'a as-sariqu fasaraqa farasar Rabi' ibn Khaisam wa huwa fis sholati. Faja'ala an-nasu yad'una alaihi. Faqala ar-Rabi' laqad ra'aituhu khina utlikuhu. Faqalu law talabtahu fa akhadtahu minhu. Faqala kanat sholati ahabba ilayya minal faras. Dia itu mau ketika menjalankan sholat, ya mungkin kalau sekarang berjamaah di masjid gitu, dia waktu itu naik kuda, membawa kuda, ya. Ketika dia masuk masjid atau masuk ketika melakukan sholat, kudanya diikat di situ. Ketika dia masuk sholat sampai sholatnya selesai, ada kabar ada berita dari masyarakat banyak, wahai Rabi' bin Khaisam, apa? Sesungguhnya kudamu yang tadi kau ikat di sini hilang, dicuri maling, dibawa pencuri, kabur. Apa iya? Iya, kapan kau terakhir melihat? Tadi waktu saya lepas, saya ikat di sini. Terus saya tinggal sholat, selesai sholat tidak ada. Ayo sekarang kita cari, biar ketemu. Rabi' bin Khaisam kembali bertanya, hilangnya kapan? Waktu kamu sholat tadi. Apa dia mengucapkan? Alhamdulillah, gitu. Kanat sholati ahabba ilayya minal faros. Sesungguhnya ini bukti kecintaanku kepada sholat, gitu. Lebih aku cintai sholat daripada mencintai kuda. Maka kuda yang hilang
aku ucapkan halal bagi pencurinya. Wa huwa minhu fi hil, maka kuda yang dicuri oleh pencuri tadi itu karena waktu mencuri dia waktu saya sholat. Jadi hitung-hitungannya kalau saya ngejar kuda yang saya cari gara-gara sholat saya tadi itu, berarti saya itu sholat saya masih belum diterima oleh Allah. Maka karena waktu hilangnya kuda saya tadi itu waktu sholat, maka pencurinya tadi yang bisa mencuri kuda saya waktu sholat, berarti dia mencuri dalam keadaan halal. Wah ini enggak wali raisa, sodako. Yang terakhir sendiri ada wasalla batu ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ada salah satu sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haiti nakhlin lahu, dia sholat di tengah-tengah kebun kurma, ya. Kepingin dia main ke kebun, sudah dengar suara azan masih di kebun kurma. Akhir dia menggelar sajadah di situ, sholat di kebunnya itu, gitu. Sekarang kadang-kadang orang itu kan menikmati ibadah itu keliling, gitu. Sesekali naik ke Tawangmangu, sesekali naik ke Jabal, gitu. Sesekali dapat hiburan itu, karpe dapat hiburan. Akhirnya ternyata bukan dapat hiburan, dapat ujian, dapat gangguan. Gitu. Ketika dia sholat di kebun kurma, faja'alati tayru tatiru min sajaratin ila sajaratin. Ketika dia asik-asiknya sholat, melihat burung indah berkicau, gitu, pindah-pindah dari pohon kurma ke pohon kurma yang lain. Mungkin cici cuit-cuit, cici cuit-cuit, rame ocehan. Jadi burungnya tadi bernyanyi di sana, di sini, di sana, di sini. Akhirnya dia waktu sholat tuh mikir, gitu, melihat mungkin kalau bahasa sekarang ya, betapa indahnya burung ini, betapa indahnya suaranya burung ini, gitu, betapa asiknya sholat di kebun ini, betapa asiknya melihat dengar suara-suaranya burung-burung yang berkicau. Waja'ala yanzuru ilaiha, maka dia memikir dengan burung-burung yang berterbangan di pohon-pohon kurma tersebut. Akhirnya dia baru sadar, fa'alhahu dzalika an syai'in min sholati, lupa kalau dia dalam keadaan sholat. Falamma arafa dzalika min nafsihi syaqqa alaihi, maka ketika dia sudah tahu, mempunyai ilmu makrifat billah, sudah merasakan getaran-getaran nikmat-nikmatnya sholat, maka dia masyakot, gitu. Gara-gara memikirkan burung, gara-gara memikirkan pohon kurma, gara-gara memikirkan kebun, sampai terjadi hal yang semacam itu. Bingung, masyakot, dia bingung. Faja'ala dzalikal haid kullahu fi sabilillah. Maka terakhirnya apa? Pokoknya keputusan saya, katanya para wali sahabat tersebut, mulai saat ini kebun sekian hektar aku wakafkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Aku serahkan kepada orang-orang Islam yang bisa mengatur kebun ini, sehingga kebun ini tidak menjadikan saya lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kebun saya ini tidak mengganggu kekhusyukan saya ketika saya masuk wilayah sholat tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian sejarahnya para kaum sholihin, orang-orang terdahulu dalam menjaga kekhusyukan sholatnya, ya, sehingga mereka pantas kalau dikatakan sebagai wali-wali, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana di masa hidupnya tidak punya kekhawatiran sama sekali, di alam barzakh tidak punya rasa takut sama sekali, di alam akhirat pula dibarengi oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberi kabar gembira bahwa mulai saat ini dan seterusnya engkau tidak akan punya kekhawatiran dan tidak akan punya kesusahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya, semoga ada baiknya. Barakallahu lana wa lakum
wa dallana wa dallakum lil khair ainama kuntum birahmatillahi wa biridwanihi amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.